Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam belajar akuntansi mudah menyenangkan. Hari ini kita akan pelajari tentang rekonsiliasi bank. Mengapa rekonsiliasi itu diperlukan untuk dibuat? Ya, yang membuat rekonsiliasi itu adalah perusahaan. Ya, mengapa kok diperlukan rekonsiliasi? Karena catatan yang ada di bank, ya, berupa laporan rekening koran atau bank statement, ya, laporan bank tentang saldo uang kita yang ada di bank itu tidak sama dengan catatan perusahaan tentang uang yang ada di bank. Jadi perusahaan juga punya catatan tentang uang yang ada di bank, kas yang ada di bank. Ternyata saldonya tidak sama. Mengapa bisa tidak sama? Ada beberapa penyebabnya. Terutama itu ada di dua hal, ya, ada dua hal penyebabnya, yaitu perbedaan waktu, ya, perbedaan waktu pencatatan, dan yang kedua apabila terjadi kesalahan. Kesalahan itu bisa di bank atau kesalahan itu di perusahaan. Jadi kalau ada selisih itu belum tentu ada kesalahan, ya, bisa jadi ada perbedaan waktu mencatat. Contohnya misalnya kita punya tabungan misalnya. Kita punya tabungan di bank 1 juta. Kemudian bulan depan pada saat dilakukan pengecekan, di catatan kita uangnya 1 juta. Tetapi pada saat dilakukan pengecekan, misalnya kita saldonya tidak 1 juta. Kenapa kok bisa tidak 1 juta? Nah, bisa jadi karena ada biaya administrasi misalnya. Dengan pengurangan biaya administrasi maka saldonya tidak sama dengan saldo yang sudah dicatat. Ya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap saldo yang ada. Ya, kita langsung saja ke latihan soalnya. Untuk membuat rekonsiliasi, ini ada UD sukses ini, membuat rekonsiliasi pada tanggal 30 April. Di sini dituliskan saldo menurut perusahaan. Catatan perusahaan bisa dilihat di buku besar kas di bank itu berapa. Kemudian saldo menurut bank ini dilihat dari rekening koran atau bank statement, laporan bank, ya. Di sini hasilnya 227 juta. Di dalam rekonsiliasi maka kita perlu tambahkan di sini ada informasi tentang penambahan terhadap saldo ini, ya. Setelah dilakukan rekonsiliasi ada penambahan atau pengurangan. Ya, demikian juga dengan di sini. Saldo menurut bank, ini nanti ada penambahan atau pengurangan. Kita mulai dengan nomor 1. Ya, nomor 1 di sini bank telah menerima transfer. Jadi ada kiriman uang 31 juta. Ada biaya administrasi bank 100.000 dan ada jasa giro dari bank 500.000 yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi bank sudah mencatat tapi perusahaan belum. Ya, ada biaya administrasi, ada jasa giro, ya, semacam bunga, ya. Kemudian ada transfer, ya, itu juga belum dicatat. Oleh karena itu yang diperbaiki siapa? Saldonya siapa? Yang diperbaiki adalah saldo menurut perusahaan. Ditambah atau dikurang? Nah, ini ya, kita coba satu persatu. Bank telah menerima transfer 31 juta. Transfer 31 berarti ini adalah penambahan. Ya, transfernya misalnya karena pembayaran piutang. Maka bisa kita tulis di sini penambahan karena adanya piutang, ya, penambahan pembayaran piutang. Atau Anda tulis transfer gitu, ya. Kemudian biaya administrasi bank. Nah, ini pengurangan, ya. Maka ditaruh di sini. Biaya administrasi bank 100.000. Jasa giro itu pendapatan, ya, maka ditambahkan. Ini merupakan penambahan, ya. Kalau ini pengurangan, berarti di sini jasa giro sebesar 500. Nah, seperti itu. Ada dua cara. Ini bisa Anda tulis seperti ini, ya, 31, 500 dan 100. Bisa juga langsung ditotal 31 juta dikurangi 100.000 ditambah 500.000. Ya, jadi di sini
31.400.000 penambahannya langsung ditulis di sini. Ya, angkanya ini. Jadi tanpa ini, tanpa 3 ini. Langsung di sini 31.400. Tetapi harus hati-hati pada saat membuat jurnal penyesuaian, nanti di akhir kita ada jurnal penyesuaian, itu tetap satu persatu ini. Ya. Jadi meskipun di sini ditulis langsung 31.400, tetapi di jurnal penyesuaian kita membuat satu persatu. Untuk pengerjaan di sini saya buat terpisah. Jadi di sini langsung piutangnya 31, biaya administrasi bank 100, jasa giro 500. Berikutnya nomor 2, bank menolak cek tidak cukup dana. Nah, ini ada NSF atau di singkatannya adalah not sufficient fund. Tidak cukup dana atau disebut juga cek kosong. Cek kosong ini ceritanya perusahaan menerima, ya, jadi bukan perusahaan membayar tapi perusahaan menerima cek. Nah, ini diterima dari siapa? Dari Toko Jaya. Jadi Toko Jaya memberikan cek kepada perusahaan. Pada saat menerima cek, perusahaan akan mencatat kas masuk di bank, ya, kas karena ini Toko Jaya bayar utang ke kita, maka kas pada piutang. Nah, kita mencatatnya seperti ini, kas masuk, kas yang ada di bank bertambah senilai 8 juta. Tetapi ternyata Toko Jaya ini tidak punya dana senilai 8 juta di rekening Toko Jaya. Saldonya tidak mencukupi. Jadi cek itu diambilkan, pembawa cek itu ya mengambil uang yang dimiliki Toko Jaya yang ada di bank. Ternyata di bank tidak cukup, dananya tidak ada sampai 8 juta sehingga tidak bisa dicairkan. Maka di sini penerimaan kas yang sudah kita akui sebagai penerimaan 8 juta tadi, maka ini tidak boleh diakui. Ya. Tidak ada penerimaan. Kenapa? Karena ceknya kosong, tidak ada dana di Toko Jaya, di banknya Toko Jaya tadi. Maka di sini terlanjur kita tambahkan, ya, saldo ini termasuk saldo kas pertama ini, maka di dalam rekonsiliasi perlu dituliskan sebagai pengurangan. Dikurangi lagi saldonya, NSF 8 juta. Ya, jadi ini karena ini tadi yang administrasi ya 100, kemudian NSF 8 juta. Karena tidak cukupnya dana yang dimiliki oleh Toko Jaya. Ya, jadi tidak bisa dicairkan ceknya tadi. Kemudian soal ketiga, outstanding check. Nah, outstanding check ini atau disebut juga cek dalam peredaran. Ini berbeda dengan nomor 2. Kalau nomor 3 ini perusahaan sudah membayar. Ya, membayar kepada misalnya orang ya, perusahaan punya hutang ya, perusahaan membayar hutang menggunakan cek. Tetapi dananya ada ya, dananya ada, hanya saja orang yang bersangkutan itu belum mencairkan cek tersebut sampai dengan akhir April. Jadi perusahaan sudah bayar, dananya ada, sudah bayar, tapi yang bersangkutan yang diberi cek tadi belum ke bank untuk mengambil, mencairkan dana yang sudah kita bayarkan tadi. Sehingga pada saat bank membuat laporan rekening koran, pada saat bank membuat laporan bank statement tadi, tidak ada pencairan senilai 25 juta. Padahal perusahaan pada saat membayarkan cek tadi langsung mencatat uang kas di bank berkurang. Nah, berarti siapa yang harus diperbaiki? Karena sebetulnya sudah dibayarkan dan ini kita sudah berikan ceknya, maka yang perlu diperbaiki saldonya adalah saldo menurut bank. Ditambah atau dikurang? Nah, karena ini cek ya, kita keluarkan uang, maka di sini pengurangan. Kita sebut outstanding cek. Misalnya cek nomor berapa? 1, 2, 3 misalnya. Senilai 25 juta. Ini adalah outstanding check, ya. Kemudian
Berikutnya nomor 4, setoran uang perusahaan tanggal 30 April. Belum ada di rekening koran bulan April. Jadi ceritanya begini. Berbeda dengan outstanding check. Kalau di sini ya, perusahaan itu menabung, menyetor uang. Ya, menyetor uang di bank pada tanggal 30 April. Nah, pada saat penyetoran itu, maka perusahaan mencatat sebagai kas di banknya bertambah, kas masuk di bank ya, ada kas bertambah di bank karena sudah nabung. Tetapi pada saat bank membuat rekening koran, pada saat bank membuat laporan bank, ternyata tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena setoran tanggal 30 April ini masuk di besoknya, tanggal 1 Mei. Karena besoknya sudah ganti bulan, maka pada saat dibuat laporan keuangan April, dia tidak ada. Ya. Nah, jadi ini disebut juga dengan deposit in transit. Ya. Deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Jadi makna setoran dalam perjalanan bukan berarti orangnya yang mau nyetor masih dalam perjalanan, ya. Tidak seperti itu, tetapi sudah setornya tanggal 30 April sehingga di catatan bank akan masuk besoknya di tanggal 1 Mei. Nah, kalau dilihat di laporan bank bulan April tidak ada setoran untuk di sini berapa 40 juta. Sekarang bagaimana rekonsiliasinya? Yang perlu dilihat ini kan setoran, berarti yang diperbaiki siapa? Di sini bank, ya, karena realnya kita sudah setor. Banknya, maka ditambahkan penambahan ya, di sini namanya deposit in transit senilai 40 juta. Ya. Tetapi apakah perlu lapor ke bank ya? Diberitahu ini banknya hasil rekonsiliasi misalnya seperti itu, tidak perlu ya. Jadi ini rekonsiliasi yang membuat adalah perusahaan ya. Hasil rekonsiliasi pun tidak perlu disampaikan ke bank ya, karena memang ini akan tercatat di bulan Mei ya, besoknya. Jadi tidak perlu lapor. Mungkin perlu lapor kalau ada error ya, kesalahan yang dilakukan oleh bank misalnya, itu perlu lapor. Tetapi kalau yang seperti ini ya, ada outstanding check, deposit in transit, itu memang seperti itu ya. Jadi ini hanya yang membuat adalah perusahaan, hanya untuk perusahaan saja. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini nomor 5, bank salah catat. Nah, ini kalau salah catat ini ya, ini perlu konfirmasi kalau ini. Bank salah catat penerimaan dari perusahaan yang namanya sama. Jadi ceritanya bank mencatat adanya dana masuk ya dari perusahaan yang namanya sama dengan yang di sukses ini. Karena kita tidak merasa setor ya, maka di sini tidak merasa menerima ya, penerimaan ada terima transfer dan sebagainya, maka di sini kesalahan tadi terlanjur tercatat di penerimaan di saldo bank, maka di sini kita kurangi ya, dikurangi karena bukan penerimaan ya, tidak ada penerimaan 5 juta, maka di sini kita tulis error atau kesalahan ya, koreksi kesalahan misalnya ada kesalahan, koreksi kesalahan senilai 5 juta. Kita sebut error atau kesalahan. Kemudian 6, perusahaan menerima transfer 11 juta. Ya, oleh bagian kas dicatat 10 juta. Jadi nerimanya dana masuk 10 juta. Tetapi oleh bagian dana masuk 11. Dana masuk 11 juta. Tetapi oleh perusahaan dicatat 10. Ya, berarti kurang ya, harusnya 11 juta. Maka bagaimana? Ini 1 juta ya, kita tulis sebagai error atau kesalahan, itu di penambahan kita tambahin saja supaya saldonya menjadi 11. Berarti di sini koreksi kesalahan. Ya, koreksi kesalahan atau error senilai 1 juta. Ya, bisa kita tulis koreksi kesalahan gitu ya. 1 juta. Nah, kemudian ini sudah ya 1 juta sehingga nanti saldonya menjadi 11 karena yang 10 sudah dicatat. Bagaimana kalau soalnya misalnya ini saya di luar ini ya, saya khusus untuk error kita
saya buat soal yang berbeda. Misalnya penerimaannya 10, yang betul 10 juta, dicatat 11 juta. Ya, saya ulangi, penerimaannya seharusnya 10, yang betul ini 10. Tetapi dicatatnya 11, ini salah. Terlanjur mencatat ini. Berarti bagaimana koreksinya? Tetap di perusahaan, karena yang salah catat adalah perusahaan, maka yang diperbaiki adalah perusahaan. Terlalu besar, harusnya 10, maka taruh tulis di sini. Ya, di sini errornya. Ya, ada pengurangan kesalahan 1 juta. Jadi di sini koreksi kesalahan error 1 juta. Karena yang betul 10 juta, tapi perusahaan mencatatnya 11. Harusnya 10. Ya. Ini kalau penerimaan. Bagaimana kalau pengeluaran? Ya, ini tadi tidak ada di soal ya. Bagaimana kalau pengeluaran? Contohnya misalnya, perusahaan mengeluarkan cek. Ya, perusahaan mengeluarkan cek senilai 540. Saldo yang ada dikurangi 540. Ini yang betul. Tetapi dicatat sebesar 450, pengurangannya hanya 450. Jadi pengurangannya itu cuma ini, harusnya dikurangi 540. Nah, bagaimana caranya? Maka saldo yang ada harus dikurangi lagi 90 supaya di sini menjadi 540 pengurangannya. Jadi ditulis less di sini 90. Nah, sebagai ilustrasi ya, contoh misalnya ada saldo, misalnya saldo di perusahaan 1 juta. Ya, saldo di perusahaan 1 juta. Seandainya betul ditulis di sini pengurangannya 540, ya, maka saldo yang ada tinggal 460. Seandainya ini saya buat ilustrasi ya, seandainya ada uang 1 juta dikurangi 540, maka uang yang tersisa menjadi 460. Tetapi karena salah tulis, di sini saya hanya menulis 450, pengurangannya hanya 450, maka di sini uang yang tersisa adalah 550. Masih banyak uangnya ya. Harusnya 460. Berarti koreksinya bagaimana? Dilakukan pengurangan di sini, pengurangan lagi 90.000. Sehingga saldonya menjadi 460 sama. Ya, ditaruh di pengurangan koreksinya. Jangan ditambahkan. Kenapa? Kalau kita tambahkan, misalnya 90 itu kita tambahkan, misalnya begini, tidak dikurangkan tapi ditaruh di sini, add ya. Tidak di less tapi di add, ditambahkan, maka saldonya semakin jauh dari sini menjadi 640. 90.000 tadi salah, dari sini malah salah juga saldonya. Ya, yang betul untuk koreksinya adalah pengurangan. Nah, ini sebagai contoh. Jadi error atau koreksi itu, koreksi kesalahan bisa ditambah, bisa dikurang, dilihat dulu kesalahannya yang mana. Jadi kalau yang tadi 540 dicatatnya 450, maka perbaikannya adalah dikurangi lagi, saldo yang ada dikurangi lagi 90. Seperti itu, sehingga kembali ke saldo yang sesungguhnya. Kita lanjutkan. Terakhir, ini adalah pemilik perusahaan mengambil uang di bank untuk keperluan pribadi 2.400.000, lupa dicatat. Nah, ini karena lupa dicatat, ya dicatat saja pengambilan pribadi. Ini berarti pengurangan. Saldo menurut perusahaan lupa dicatat. Kalau di banknya sudah ada informasinya. Karena lupa dicatat, maka saldo menurut perusahaan dikurangi, ya, ini namanya privé ya, dikurangi senilai 2.400.000. Ya, maka kita jumlahkan, penambahannya adalah 32.500 dan pengurangannya adalah 10.500.000.
Ya, maka saldo yang ada ya, yang perlu kita sesuaikan nanti ya adalah di sini 215 ditambah 32.500 dikurangi 10.500.000. Hasilnya adalah 237 juta. Nah, ya saldonya. Dan ini bagaimana? Ini juga sama ya, ditambahkan 40 juta dikurangi 30 juta. Maka saldonya menjadi 227 ditambah 40 dikurangi 30. Saldonya menjadi 237 juta. Nah, ini adalah hasil rekonsiliasi. Ya. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak ya, ini belum berhenti. Mengapa belum? Karena saldo menurut perusahaan itu harus dibuat jurnal penyesuaian. Ya, khusus untuk saldo menurut perusahaan. Kalau saldo menurut bank tidak perlu. Setelah membuat jurnal penyesuaian, maka jurnal penyesuaian tadi akan diposting ke buku besar ya, sesuai siklus ya, seperti biasa diposting ke buku besar, kemudian nanti menjadi neraca saldo ya, seperti itu. Sekarang bagaimana jurnal penyesuaiannya? Ya, ini kita buat jurnal penyesuaian. Penyesuaian di sini ada penambahan, di sini ada pengurangan. Kita buat yang penambahan dulu. Ya, untuk penambahan di sini ada kas di bank, ya, kas atau kas di bank itu bertambah senilai 32.500.000. Penambahannya, mengapa ada penambahan? Ini karena ada pembayaran piutang, transfer tadi ya. Maka di sini di kreditnya adalah piutang dagang. Ini jurnalnya 31 juta. Ada jasa giro, berarti di sini kita tulis pendapatan jasa giro 500.000. Koreksi. Nah, koreksi tadi ceritanya perusahaan itu menerima uang 11 juta, tetapi baru tertulis 10 juta. Ya. Nah, berarti bagaimana jurnalnya? Seharusnya jurnalnya itu seharusnya di sini kas pada piutang dagang harusnya 11 juta. Tetapi tertulis kas pada piutang dagang 10 juta. Nah, baru tertulis ini. Maka diperlukan jurnal untuk mengkoreksi ya. Jurnal koreksinya adalah ditambahkan lagi kas pada piutang dagang 1 juta. Sehingga dua jurnal ini ya, yang tertulis ini dengan ditambah koreksi akan menjadi 11 juta. Nah, ini catatan kita saja, ini dipindahkan di sini. Jadi ini ada kas pada piutang dagang senilai 1 juta. Nah, ini sama-sama piutang, apa boleh ditambah? Boleh saja ya, tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa ini jurnalnya ya, yang terkait dengan rekonsiliasi. Ini kan sama-sama piutang ya, bisa jadi 32 sebetulnya. Nanti di buku besar juga akan menjadi 32. Oke, berarti kas di bank ya, penambahan sudah selesai. Sekarang yang pengurangan. Yang pengurangan ini berarti ada kas di bank yang ditaruh di kredit. Ya, yang kedua, jurnal ini yang jurnal pertama, jurnal kedua berarti ada kas di bank yang dikredit senilai 10.500.000. Nah, debitnya apa saja? Ini biaya administrasi bank 100.000. Nah, NSF ini nih, sekarang begini, kita lihat dulu.
NSF pada saat kita menerima cek itu kita akan mencatatnya kas pada piutang dagang. Ya, kas pada piutang dagang senilai 8 juta. Tetapi jurnal ini bukan salah ya, jurnal ini tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena ceknya kosong. Maka kita balik supaya dinolkan. Maka jurnal yang kita lakukan ya adalah piutang dagang pada kas senilai 8 juta. Nah, inilah yang akan kita jurnal di atas ini. Ya, piutang pada kas. Kasnya sudah ada di sini, piutang dagang. Ya, terakhir prive. Ya, prive belum dicatat. Nah, dicatat saja di sini ya. Prive pada kas senilai 2.400.000. Ya. Demikian informasi untuk rekonsiliasi bank ya, semoga bermanfaat. Jadi tidak hanya membuat rekonsiliasi ya, tapi harus diteruskan dengan jurnal karena inilah yang akan diposting ya dalam pembuatan laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.